Salam. Silakan masuk Kak. Silakan. Silakan kumpulkan BKP-nya di depan. Waalaikumsalam. Silakan semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik, silakan duduk di tempat masing-masing. Kemudian perhatikan di lingkungan sekitar masing-masing. Jika ada sampah di kolong meja, kemudian di bawah kursi dan lain sebagainya, silakan untuk dikondisikan terlebih dahulu ya. Oke, silakan duduk, silakan. BKP-nya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jadi BKP ini merupakan singkatan daripada buku kejar prestasi, dan ini bukunya wajib digunakan setiap hari setiap kalian mau mengakses ke dalam kelas dan juga lingkungan sekolah. Dapat dipahami semuanya? Baik. Baik, sebelum kita mulai, agar suasana lebih rileks, kita lakukan olah pernapasan terlebih dahulu. Silakan tutup mata Anda. Kemudian kita tarik napas dalam-dalam lewat hidung 4 detik. Silakan dimulai. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Bagus. Lakukan sekali lagi. Tahan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Bagus. 1 kali lagi. Tahan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Bagus. Sudah siap melakukan pembelajaran belum? Siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, silakan oleh KM Hasan Sirojudin untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Atau masuk semua? Masuk. Oke, nihil ya, berarti tidak ada yang tidak masuk, semuanya masuk sekolah. Alhamdulillah. Baik murid-murid, untuk hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang K3LH ya. Di depan kalian sini sudah ada slide presentasi yang akan saya sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran ini tentu saja nanti kalian murid-murid semuanya harus bisa menerapkan terkait dengan K3LH ya. K3LH itu merupakan singkatan ya dari keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Nah, kemudian terkait dengan materi K3LH ini nanti kalian semuanya harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat masing-masing. Dapat dipahami semua? Oke, kali di sini ada yang tahu nggak sih kira-kira apa itu K3LH? Ada yang tahu? Oke, Alwan dulu deh. Alwan gimana? Apa itu K3LH? Setahu saya K3LH itu ada singkatan dari kesehatan dan keselamatan dan lingkungan hidup. Oke, yang boleh tepuk tangan untuk Alwan. Yang lainnya ada nggak kira-kira menurut kalian? Apakah ada yang lainnya? K3LH itu apa sih menurut kalian? Ada? Boleh? Asal itu adalah peraturan yang diberikan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia. Oke, jadi di pemerintah Indonesia itu ada aturan terkait dengan K3LH, yaitu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Seperti itu. Ya, sehingga semua tenaga kerja di Indonesia terlindungi, begitu maksudnya? Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Hasan. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti ada beberapa tayangan yang akan saya tayangkan dalam bentuk materi presentasi hari ini. Namun sebelum itu, kita sudah terbagi dalam beberapa kelompok di sini ya. Sudah bertiga semua ya. Oke, sesuai dengan desain meja yang ada di sekolah kita ya. Dan sekali lagi, sesuai dengan desain meja yang ada di sekolah kita, kalian semua sudah kami kelompokkan sesuai dengan kelompok prestasi di mata pelajaran K3LH ini.
Kemudian untuk hari ini ada kelompok 1 saya tunjuk, kemudian ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Jadi hari ini kita ada 7 kelompok ya, yang terdiri dari 3 orang. Nah, masing-masing kelompok tersebut nanti silakan kalian tunjuk sendiri leadernya siapa, atau ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Kemudian nanti insya Allah kita akan coba untuk melakukan observasi. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan materi P3L. Silakan untuk disiapkan terlebih dahulu alat tulis masing-masing. Sudah ya? Sekali lagi silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis masing-masing. Oke. Dari mata pelajaran yang tadi K3LH itu merupakan singkatan ya, betul kata Awan tadi disampaikan bahwa K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, betul ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari dari pelajaran pada hari ini yaitu kalian semua selaku murid mampu untuk menerapkan K3LH di tempat kerja ya. Kemudian setelah itu nanti di sini ada beberapa hal yang harus kalian bisa kuasai ya. Yang pertama nanti kalian harus bisa menjelaskan terkait dengan K3LH itu apa, jenis-jenis K3LH itu apa. Kemudian juga kalian harus bisa menjelaskan terkait dengan tujuan daripada K3LH itu apa saja. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga harus bisa menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Ahsan Sirajuddin, ada undang-undang terkait dengan K3LH. Berarti Ahsan sudah mempelajari sebelumnya ya? Oke, baik. Kemudian yang keempat, nanti kalian semuanya mampu untuk melaksanakan K3LH di lingkungan masing-masing ya, atau di tempat kerja. Kemudian yang kelima, kalian mampu untuk mengidentifikasi APD. Tahu APD ya? Alat pelindung diri, betul. Dan yang terakhir adalah murid mampu melakukan prosedur penggunaan alat pelindung diri. Secara definisi, ya definisi itu apa sih? Definisi itu apa? Pengertian, betul Akhtar ya. Jadi pengertian K3LH ya menurut etimologi itu sesuai dengan pemaknaan istilah gitu ya. Jadi K3 itu adalah untuk memberikan upaya perlindungan. Apa kata kuncinya? Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan untuk siapa? Untuk para tenaga kerja, betul ya. Di mana? Tentu saja di tempat kerja. Nah, kemudian yang kedua, secara filosofi, ya. Filosofi itu apa? Ilmu filsafat, ya. Nah, kemudian terkait dengan ketiga ini, menurut filosofi atau secara filosofi adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja ya. Dan yang terakhir secara keilmuan. Secara keilmuan itu K3 itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang apa? Tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Secara etimologi, filosofi dan juga keilmuan semuanya saling terkait nggak? Saling terkait. Kira-kira untuk apa ketiga itu? Iya betul. Jadi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ya, baik. Menurut Undang-Undang nomor berapa? Nomor 1 tahun 1970. Jadi pada tahun 1970 itu, ya Undang-Undang nomor 1 itu dibahas tentang keselamatan kerja. Dengan jelas mengatur bahwa pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja, atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Kalian bisa bayangkan nggak kira-kira sumber bahaya di darat itu apa aja? Boleh cerita lagi? Sumber bahaya di darat? Boleh? Boleh ada gempa? Gempa bisa ya, boleh ya. Nah, pada saat di darat terjadi gempa, itu perlu nggak ada tindakan penyelamatan dari pemerintah? Perlu. Yang berikutnya ada di dalam tanah. Kira-kira apa yang dalam tanah? Coba, boleh biasa. Longsor.
Oh, jadi pertambangan, misalkan pertambangan emas, longsor, sehingga tertimbun gitu ya. Ada beberapa kecelakaan kerja ya, beberapa penambang, waktu itu ada beritanya juga viral ya di televisi dan juga di media sosial. Jadi ada beberapa penambang yang terkubur hidup-hidup di sana. Terbayang nggak? Dan mereka itu nambang tidak puluhan meter, tapi ratusan meter. Bahkan kalau di Papua, di PT Freeport, itu sudah ribuan meter dari permukaan tanah ke bawah itu. Bayang nggak? Ya, silakan untuk sekarang saya akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Ya, setelah itu nanti kita akan melakukan observasi ke beberapa tempat yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian kalian nanti silakan untuk mengisi kira-kira kaitannya apa nih antara materi yang kita pelajari di kelas ini dengan simbol-simbol atau rambu-rambu K3LH yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, kelompok satu mana? Oke, itu ya. Silakan kelompok satu. Nanti silakan bisa diisi pada saat kita melakukan observasi ya. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, lima, enam, dan kelompok ini. Silakan diberikan nama. Di atas saja kalian tulis nama kelompoknya, nama kelompok masing-masingnya silakan untuk ditulis. Kemudian setelah itu kita akan melakukan observasi ke luar. Oke, baik semuanya, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh saya di kelas ya. Jadi kalian nanti akan melakukan observasi di lapangan di lingkungan sekolah kita. Dan saat ini di lingkungan sekolah kita itu ada salah satu perangkat atau peralatan. Ini namanya apa? APAR ya. Jadi APAR ini merupakan singkatan dari alat pemadam api ringan. Betul sekali. Nah, sesuai dengan ukurannya saja pun ya, ini terbatas ya. Nah, kemudian ini hanya untuk memadamkan api ringan. Jadi fungsinya adalah untuk memadamkan api yang ringan seperti itu. Nah, untuk APAR ini kita tempatkan di depan laboratorium ya, yang ada di laboratorium sini, sehingga pada saat misalkan sewaktu-waktu terjadi suatu kecelakaan, misalkan ada kebakaran dengan jenisnya api ringan, maka nanti silakan semua warga sekolah bisa menggunakan APAR ini, yaitu alat pemadam api ringan sesuai dengan prosedur atau SOP. Jadi SOP ini merupakan singkatan dari Standard Operation Procedure. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Cara menggunakan APAR ini, yang pertama adalah kalian harus menarik tuas ya. Kemudian setelah itu tuas APAR-nya ini kalian bisa ditarik atau dilepas. Setelah itu kalian nanti langsung memegang selangnya. Nah, ini ada bagian yang kedua adalah selang. Kelihatan ya? Selangnya yang berwarna hitam ini. Nah, kemudian yang berikutnya, posisinya harus berdiri searah dengan arah angin dan arahkan nozzle-nya ke pusat titik api. Silakan. Misalkan jika ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh, Gaza, ada yang pertanyaan? Di sekolah ini ada berapa yang? Untuk APAR di sekolah kita ada 10 APAR ya, sesuaikan dengan jumlah lab yang ada di sekolah. Jadi ada 10 APAR, ada yang di lab, ada juga yang di beberapa lokasi penting seperti misalkan di dapur, kemudian juga di teaching factory perhotelan, atau juga mungkin di area depan atau di kantin juga ada gitu. Sisanya ada di lab semuanya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Oke. Murid-murid perhatikan untuk yang simbol atau rambu-rambu K3LH berikutnya yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu adalah hemat air ya. Jadi ini merupakan informasi yang berupa himbauan kepada seluruh warga di sekolah agar senantiasa dapat berhemat menggunakan air. Tujuannya kira-kira apa, fungsinya kira-kira apa, nanti silakan bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya, yang ada di lembar kerja murid yang sudah Bapak bagikan di kelas itu. Nah, kemudian setelah itu kalian boleh diskusi dengan teman-teman di kelompok masing-masing, kira-kira fungsi daripada simbol atau rambu ini kira-kira untuk apa ya. Kita lanjutkan ke lokasi yang berikutnya. Untuk simbol atau rambu yang berikutnya, yaitu kita saat ini sedang berada di lapangan utama sekolah kita, dan di sini ada salah satu simbol yang cukup menarik ya. Ini gambarnya seperti ini, gambar orang-orang dari segala penjuru arah diminta untuk berkumpul gitu ya di titik kumpul ini.
Nah, kemudian titik kumpul ini tentu saja memiliki fungsi dan tujuan tersendiri, yaitu meminta atau menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa dapat berkumpul di lokasi ini. Tujuannya apa? Untuk memudahkan para manusia atau orang-orang agar nanti pada saat terjadi suatu bencana, misalkan seperti contoh letusan gunung berapi atau misalkan ada gempa. Nah, semuanya dievakuasi di titik kumpul ini ya. Untuk ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Cukup jelas ya? Oke, jadi untuk titik kumpul ini merupakan kerjasama juga dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Kabupaten Garut. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk bisa digambarkan terlebih dahulu, kemudian kalian tuliskan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja murid masing-masing. Terima kasih. Baik murid-murid, saya Ibu Dia, selaku guru perhotelan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan logo-logo yang ada di Teva Perhotelan ya. Di sini ada jalur evakuasi, tujuannya untuk mengevakuasi seluruh warga sekolah dan juga tamu hotel untuk menuju keluar gedung saat ada terjadinya bencana. Boleh lanjut. Di sini ada logo hemat listrik. Ya. Ini sebagai himbauan untuk warga sekolah dan juga tamu hotel, tujuannya untuk mematikan lampu bila sudah selesai digunakan agar kita bisa menghemat listrik gitu. Ada yang mau ditanyakan? Evakuasi kita kemana? Nah, untuk jalur evakuasi ini ada titik kumpul di luar gedung ya. Nanti kita tinggal ikutin aja arah panahnya kemana, nanti akan ada simbol titik kumpul di luar. Baik, selanjutnya di sini ada arah panah, tangga ke atas, dan tanda turun ya. Fungsinya untuk apa? Agar si tamu atau staf hotel bisa mengetahui arah naik ke atas dan ke bawah dan tidak bertabrakan gitu ketika membawa barang ataupun membawa untuk servis gitu ya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Kenapa arah yang ke atas warna hijau dan ke bawah warna merah? Karena agar terlihat berbeda, jadi agak mencolok gitu ya. Kalau misalkan warnanya agak soft itu kan jadi takut tidak terlihat oleh tamu atau oleh staf hotel begitu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan ke atas ya. Baik murid-murid, di sini ada satu logo lagi, yaitu logo No Smoking Area. Artinya apa? Tidak merokok. Iya, area yang dilarang merokok. Nah, untuk peraturan hotel in situ tersendiri, kita tidak boleh tamu ataupun staf untuk merokok di area hotel. Dikarenakan kita ini kan berada di lingkungan sekolah dan lingkungan asrama. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk memperlihatkan rokok ataupun saat sedang merokok gitu, maupun tamu juga tidak boleh. Gitu. Nah, untuk ketika si tamunya tetap pengen ngerokok, ingin merokok, itu ada tempat khususnya di mana asal di luar gerbang gitu. Boleh, tapi harus di luar gerbang dan tidak terlihat oleh siswa ataupun santri gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada yang melanggar gitu, tetap ada yang merokok di sini gimana? Nah, pertanyaan bagus ya. Untuk yang melanggar itu akan kena denda sebesar harga kamarnya sendiri. Nah, dari sini kita alokasikan ke dapur ya. Jadi dari sini mantul lagi, balik lagi ke jalur dapur, itu ada sekat pertigaan. Nah, dari sini ada dua. Satu ini untuk penampung yang ke atas ya, ke plastik. Yang satu lagi ini untuk petromak. Nah, ini harus dalam kondisi tertutup, jangan dibiarkan terbuka. Ini dibuka kapan? Nah, kalau misalkan kita di dapur tidak sedang menggunakan, karena gas ini harus dibuang setiap harinya, kita rilis sedikit-sedikit sehingga masuk ke penampungan ke atas ya. Coba kalian dengerin, bakal ada suaranya. Ke bawah. Nih, kedengar? Oh iya. Nah, itu gasnya ngalir ke atas, tapi jangan terus-terusan dibuka, nanti itu turun habis ya. Nanti itu turun habis, nah udara balik masuk ke sini. Yang tadinya anaerob tanpa oksigen jadi ada oksigen, makanya di sini. Ini bak pembuangannya atau inletnya. Nah, itu lewat saluran itu pupuk organik cairnya yang udah bisa dipanen lewat situ. Nah, ini indikator manometer gasnya. Kalau misalkan ini di atas
ada ya naik, berarti itu ada gas yang dihasilkan. Kalau misalkan enggak ada gas selama 1 atau 2 hari, berarti itu di bawah tentaranya mati. Maka harus diperbaharui lewat apa? Dimasukkan lagi kotoran sapi, karena itu tentara terbaik untuk biodigester, dan dikasih makan dengan sisa makanan. Jelas lahnya. Baik, terima kasih ya Pak Ridwan Siap. sudah menjelaskan terkait dengan sapi gana di pengolahan biodigester ya, atau biogas hasil karya SMK Witama. Berikan tepuk tangan untuk Pak Ridwan dan kita semuanya. Kita sudah melakukan observasi di lapangan, tentu saja dengan tugas yang kami berikan dan satukan melalui lembaga kerja kelompok. Silakan barangkali ada yang bersedia, kelompok yang berani maju. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5, Gifari, Rizky, dan Gaza. Silakan bisa maju. Silakan bisa maju di sini, kemudian menjelaskan ke teman-temannya terkait dengan hasil observasi yang tadi dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi lembar kerja. Ya, silakan. Yang pertama, simbol matikan air. Ya. Fungsinya mengingatkan kita untuk selalu mematikan air jika sudah digunakan. Oke. Yang kedua, simbol matikan lampu agar kita diajarkan untuk berhemat. Yang terakhir adalah simbol titik kumpul. Simbol ini berfungsi sebagai tempat titik kumpul dari satu area saat terjadi bencana tersebut. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, baik, itu kelompok terakhir ya, yang sudah melakukan presentasi hasil observasi dari apa yang kita kunjungi tadi ke beberapa lokasi di tempat atau di lingkungan sekolah kita. Oke, baik. Murid-murid, sekarang silakan kalian semuanya untuk memberikan refleksi atau kesimpulan dari hasil diskusi dan juga penyampaian materi pada hari ini, yaitu tentang apa? K3LH. Oke. Saya ingin bertanya, boleh? Boleh ya. Apa itu kepanjangan K3LH? Boleh Pak Wais? Kesehatan, keselamatan, kerja, dan Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Wais. Kesehatan, keselamatan, kerja, lingkungan, hidup. Baiknya kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu mohon berkenan kepada kalian, kira-kira siapa, kelompok siapa yang berkenan untuk menyampaikan refleksi terlebih dahulu dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Silakan. Yang berani menyimpulkan ada? Kelompok mana? Silakan. Ada? Oke, boleh kelompok 5 lagi ya. Jadi bagaimana menurut Gifari terkait dengan materi K3LH hari ini? Jadi kesimpulannya K3LH adalah sebuah peraturan yang diciptakan oleh pemerintah untuk melindungi atau membuat meningkatkan kesehatan atau produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk. Betul sekali ya, tepat sekali yang barusan Gifari sampaikan. Jadi intinya adalah kesimpulan yang tadi Gifari sampaikan itu semua terkait dengan kesehatan, keselamatan tenaga kerja di mana? Di tempat kerja yang ada di Indonesia. Baik. Oke, saya kira cukup ya untuk penyampaian materi pada hari ini. Selanjutnya mohon berkenan kepada kalian semuanya untuk terus belajar, meningkatkan aktivitas pembelajaran kalian di masing-masing pelajaran. Kemudian berikutnya juga saya minta kepada kalian semuanya untuk bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di dalam kelas. Terlebih kalian merupakan salah satu harapan kami semua agar kalian semua bisa menjadi generasi emas mendatang yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam